Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantia Wulansari dengan NPM 1750509. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring dengan Video Conference terhadap hasil belajar matematika siswa. Baik, langsung ke slide selanjutnya. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini terdiri dari penjelasannya, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan rapat koordinasi atau rakor dengan seluruh kepala daerah yang memastikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 terlaksana dengan baik di daerah. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Jelas dari Mendikbud dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah seluruh Indonesia tentang kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 secara daring. Ini pada hari Rabu tanggal 2 bulan 9 tahun 2020. Selanjutnya di sini ada pengertian atau definisinya, yaitu menurut Syaiful Sagala 61/2009, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Kemudian definisi menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. Kemudian ada kesimpulannya, sehingga dalam penyampaian pembelajaran harus dengan internet serta komputerisasi maupun teknologi zaman sekarang, yakni telepon seluler atau kita sebut dengan smartphone, melalui aplikasi yang tersedia seperti berupa tampilan video sebagai bentuk penyampaian bahan ajar matematika dalam pembelajaran antara siswa dan guru. Berikut adalah berbagai macam aplikasi yang digunakan saat pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama itu adalah Kisco Webex Meeting, adalah salah satu opsi untuk video conferencing, aplikasi yang cukup populer di kalangan pengguna bisnis karena mempunyai banyak fitur menarik, termasuk bergabung dengan meeting hanya dengan satu ketukan layar video yang disesuaikan dengan menjadwalkan live meeting dari aplikasi. Jadi ini live meetingnya itu otomatis gitu, dari misalkan kita ingin merencanakan live meeting itu sekitar jam 3 sore. Nah itu tuh misalkan kita buat dari H-1-nya, jadi itu tuh akan otomatis dengan sendirinya, si aplikasi ini tuh akan dengan sendirinya terbuka dan akan langsung tersambungkan ke video conferencing pembelajarannya. Yang kedua itu adalah GoToMeeting, adalah pilihan lain yang layak dicoba. Aplikasi ini mendukung 15 peserta di tingkat lowest subscription dan 25-125 dalam level lebih tinggi. Aplikasi juga mendukung panggilan audio dan video. Ini masih sama seperti yang tadi, cuman bedanya ini langsung gitu. Jadi kita harus membuka aplikasinya terlebih dahulu, kemudian pengguna lainnya juga harus menggunakan aplikasi yang sama, yaitu GoToMeeting. Yang ketiga itu adalah Hangout Meet, mendukung hingga 50 peserta dengan kualitas video dan audio di atas rata-rata. Aplikasi juga dapat disinkronkan dengan Google Calendar dan dilengkapi beberapa fitur konferensi video tambahan. Ini Hangout Meet itu dulu saya pernah mencoba dalam arti untuk interview kerja.
di sini tuh emang bener-bener tersambung ke Google Calendar. Jadi waktu pas misalkan si pengirim itu kan mengirimkan itu lewat email. Nah, nanti itu kan dikirimkan tuh itu bagian dari linknya. Nah, dari link itu tuh emang udah otomatis ke Google Calendar. Jadi Google, misalkan kita fiturnya ada Google Google kan Google macam-macam ya, ada Google Meet, ada Google Classroom, ada Google apa aja gitu kan, itu fitur lengkap dari smartphone. Nah, di situ tuh otomatis akan tersambung ke konferensi video sama seperti yang nomor satu, cuman bedanya ini tersambungnya ke Google Calendar, sedangkan kalau yang satu memang fitur dari aplikasinya itu sendiri gitu. Untuk yang keempat itu adalah Skype, adalah solusi layak yang dicoba untuk tim atau bisnis kecil. Jadi ini kayaknya untuk video conference dalam skala kecil. Kalau misalkan Kisco Webex Meeting itu lebih ke banyak, dan Skype ini tuh nggak jauh beda sama GoToMeeting. Jadi pesertanya tuh nggak banyak, jadi nggak bisa banyak orang lah gitu. Nah, selanjutnya ini yang kelima adalah Zoom Cloud Meeting. Ini aplikasi yang memang sering kita gunakan sehari-hari ketika kita berkuliah sebagai mahasiswa, dan baik maupun digunakan juga kepada peserta didik tentunya selama masa pandemi COVID-19. Di sini dalam penjelasannya juga menjadi pilihan aplikasi video conference yang layak. Aplikasi ini mendukung hingga 100 peserta. Nah, karena ini mendukung peserta yang mungkin lebih banyak dibandingkan aplikasi lainnya, dan secara bersamaan dalam satu pertemuan. Selain itu, Zoom Cloud Meeting juga dilengkapi dengan audio only, video, dan text chatting gitu. Kalau yang lain itu hanya fitur videonya saja. Kecuali kalau yang nomor 2 itu bisa panggilan audio dan video saja. Kalau untuk hangout itu nggak jauh beda sama GoToMeeting, cuman skalanya lebih besar gitu, dan tersambung secara otomatis ke Google Calendar, serta memang kalau untuk kualitas video yang paling bagus itu yang Hangout Meet. Tapi kalau untuk buat kita yang memang ngirit kuota atau mungkin paket data, ya mungkin nomor 5 itu udah alternatif yang paling manjur sih gitu. Kalau untuk nomor 4 itu biasanya ada biaya, jadi kita beli aplikasi itu tuh jatuhnya. Biasanya ada pembatasan sih, kalau misalkan untuk sekian berarti dikenakan biaya, tapi kalau misalkan free-nya pasti intinya ada pembatasan lah untuk dalam segi peserta khususnya gitu. Jadi kalau misalnya pesertanya mungkin lebih banyak, pasti dikenakan biaya juga lebih gitu, karena ada fitur lainnya juga. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu rumusan umumnya. Secara umum, penelitian ini merumuskan bagaimana hasil pembelajaran matematika dari berbagai macam aplikasi video conference. Dan yang kedua itu rumusan khususnya, itu secara khusus yakni bagaimanakah pemanfaatan hasil pembelajaran matematika melalui media pembelajaran aplikasi video conference. Yang B, bagaimanakah pemanfaatan media pembelajaran aplikasi video conference melalui berbagai metode pembelajaran matematika yang sesuai. Yang C, bagaimanakah kesulitan pembelajaran matematika penggunaan media pembelajaran video conference dengan sistem pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang terakhir itu adalah bagaimanakah perbandingan kegunaan terhadap pembuatan video conference pembelajaran matematika baik secara typing maupun secara live melalui berbagai macam media pembelajaran dengan aplikasi video conference. Yang selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini untuk mendeskripsikan kegunaan media pembelajaran aplikasi video conference terhadap pembelajaran matematika terhadap siswa. Yang kedua itu tujuan khususnya itu adalah macam-macam pemanfaatan yang pertama itu adalah pemanfaatan hasil pembelajaran matematika terhadap media pembelajaran dengan berbagai macam aplikasi video conference. Kemudian ada pemanfaatan media pembelajaran dengan aplikasi video conference terhadap penggunaannya. Yang ketiga itu adalah penggunaan terhadap kesulitannya. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan hasil pembelajaran dengan media pembelajaran aplikasi video conference. Yang selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Yang satu tembusan untuk guru, yang kedua untuk siswa, dan yang ketiga ini untuk mahasiswa dan peneliti. Kalau untuk guru ini adalah manfaat penelitian ini untuk guru adalah agar guru mampu memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan fungsi media tersebut.
Dan untuk siswa ini adalah manfaat bagi siswa penelitian ini agar siswa mampu memahami tiap materi matematika yang diajarkan dan lebih memahami lagi ketika dijelaskan dengan bantuan media pembelajaran dengan aplikasi video conference. Dan yang ketiga itu sebagai untuk mahasiswa, yaitu sebagai calon guru, peneliti bisa mengklasifikasikan dan membedakan pemanfaatan serta kegunaan media pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya ini adalah kajian pustakanya, dibagi jadi beberapa, yaitu ada deskripsi teoretik. Yang pertama itu adalah pengertian hasil pembelajaran. Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua itu adalah pemanfaatan hasil belajar terhadap media pembelajaran dengan aplikasi video conference. Dalam proses pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat-sangat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran matematika. Sajian materi berupa video conference terhadap hasil pembelajaran siswa. Yang B itu adalah hasil penelitian yang relevan. Itu adalah hasil dari penelitian tersebut dengan kegunakan untuk mengetahui pemanfaatan dari hasil pembelajaran siswa dengan berbagai macam variasi metode learning yang sesuai apabila menggunakan aplikasi video conference. Kemudian lanjutannya itu adalah metode penelitian. Di sini ada pendekatan metode penelitian. Selanjutnya metode penelitian dibagi jadi beberapa. Yang pertama itu adalah pendekatan penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur, seperti yang mungkin sudah dijelaskan oleh dosen mata kuliah kita. Ini penelitian yang diambil secara studi literatur karena kita mau ngambilnya secara kualitatif. Kemudian yang B itu adalah subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. Kemudian selanjutnya metode penelitiannya itu ada, yang ketiga itu adalah teknik pengumpulannya. Teknik pengumpulan data ini dibagi jadi beberapa macam. Yang pertama itu metode interview atau wawancara. Karena kita di sini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terhadap COVID-19, maka untuk pengumpulan data secara wawancaranya bisa kita sesuaikan entah dari mengisi sebuah kuesioner di Google Form atau paling tidak wawancara dengan menggunakan aplikasi video conference untuk di sekolah. Yang kedua itu adalah metode observasi. Metode observasi yang kedua itu adalah pengamatan secara langsung kepada objek penelitian. Jadi nanti kita akan mengadakan sebuah penelitian bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan video conference, dan begitupun materi matematikanya pun kita akan sesuaikan dengan pihak sekolah. Jadi karena di sini yang dinilai itu, yang di observasinya itu adalah penyampaian materinya terhadap siswa dan pemahaman materinya itu, karena kan kita mencari hasil belajarnya itu, hasil belajar siswanya, makanya kita metode observasinya ini lewat dengan penelitian juga gitu, karena nanti akan ada jejak rekamnya juga pastinya. Dan tentunya memang observasi ini dilakukan dengan proses pembelajaran yang mungkin tidak sekali saja untuk prosesnya, tapi dari sana nanti kita akan memperoleh data juga dari kuesioner lagi, ibaratnya kuesioner kepada siswanya, khususnya untuk penilaian pembelajarannya juga, dalam arti apakah mereka memperhatikan pembelajaran tersebut. Dan kita juga akan membuat beberapa soal latihan yang ditujukan kepada siswa untuk dikerjakan nantinya, dan sebagai bentuk pengumpulan data hasil dari pembelajaran siswa dengan menggunakan video conference. Yang ketiga itu adalah metode dokumentasi, sama seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa nanti dokumentasinya itu tidak hanya berupa buku-buku pelajaran saja, tapi ada bukti jejak rekamnya, yaitu dengan menggunakan aplikasi video conference. Dan kemudian juga di sini saya akan menggunakan aplikasi Google Form khususnya untuk kuesioner tugasnya, dan untuk mungkin interview atau wawancara yang mungkin akan disesuaikan pertanyaan yang akan ditujukan ke baik terhadap siswanya maupun terhadap
eh guru. Oke, yang selanjutnya itu adalah pengembangan alat pengumpulan data. Di yang pertama itu adalah menyusun kisi-kisi. Di kisi-kisi tersebut kan di makalahnya berupa tabel. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan yang akan nanti diajukan untuk sesi wawancara. Dan yang kedua itu adalah merumuskan pertanyaan. Nah, di sini sama seperti yang pertama. Kalau yang pertama itu kan bentuk terstrukturnya yang ingin ditanyakan itu ditujukannya itu kepada siapa sebagai penerima pertanyaannya, dan yang ini tuh adalah pertanyaannya adalah salah satu cara untuk mendapatkan data dari narasumber. Yang ketiga itu adalah uji alat pengumpulan data. Ini ujinya itu adalah melalui pertimbangan pakar, melalui uji coba, dan teknik analisis data. Selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Yang pertama itu adalah mengorganisasikan data, yang kedua adalah pengelompokan berdasarkan kategori, tema, dan pola jawaban, yang ketiga menguji asumsi dan permasalahan yang ada terhadap data, yang keempat mencari alternatif penjelasan bagi data, yang kelima menulis hasil penelitian. Selanjutnya itu adalah teknik keabsahan data. Yang pertama itu keabsahan secara konstruksi, keabsahan secara internal, keabsahan secara eksternal, maupun keajekan yaitu rehabilitasi data. Oke, sekian dan terima kasih untuk presentasinya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Tanti Ulansari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.